Analisa tentang Khataman Nabiyyin oleh Muhammad Shadiq H.A. Cetakan keempat tahun 1993. Narasi Wirayudi. Arti Khataman Nabiyyin berikutnya yang ke-18. Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Qulu innahu khatamun nabiyyina wa la taqulu la nabiyya ba'dahu." Katakanlah olehmu bahwa ia Muhammad adalah khataman nabiyyin, dan janganlah kamu berkata, tak ada sembarang nabi lagi datang sesudah beliau. Tafsir Ad-Durrul Mansur juz 5 halaman 204. Yang ke-19, suatu riwayat lain berbunyi, Anis Syu'bi radhiyallahu anhu qala rajulun indal Mughirati bani Syu'bata sallallahu ala Muhammadin khatamil anbiya'i la nabiyya ba'dahu. Faqala al-Mughiratu hasbaka idza qulta khataman nabiyyina fa inna kunna nuhaddisu anna bana Maryama kharijun fa in kharaja faqad kana qablahu wa ba'dahu. Syu'aibi meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata di hadapan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Allah memberi rahmat kepada Muhammad khataman nabiyyin, yang tak ada lagi sembarang nabi lagi sesudahnya. Mendengar kata orang itu, Mughirah bin Syu'bah berkata kepada orang itu, cukuplah engkau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin saja. Karena di masa Nabi besar Muhammad, kami ada menerangkan hadis bahwa Isa bin Maryam akan keluar. Jadi jika ia sudah keluar nanti, maka ia ada sebelum dan sesudahnya Rasulullah. Tafsir Ad-Durrul Mansur juz 5 halaman 204. Riwayat Siti Aisyah dan Hadrat Mughirah radhiyallahu anha ini, riwayat Siti Aisyah dan Hadrat Mughirah radhiyallahu an ini menunjukkan pendirian sahabat-sahabat Nabi SAW tentang arti khataman nabiyyin. Ke-20, Hadrat Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani menulis, "Fangqata'a hukmu nubuwwatit tasyri'i ba'dahu wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyina li'annahu ja'a bil kamali wa lam yaji ahadun bidzalika." Sudah putus hukum kenabian yang mengandung syariat baru sesudahnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi khataman nabiyyin karena beliau sudah datang dengan kesempurnaan dan tidak seorang pun akan datang dengan kesempurnaan selain dari beliau. Al-Insanul Kamil pasal 36 juz 1 halaman 98. Yang ke-21, dalam kitab Al-Isya'atu fi Asyratis Sa'ah tersebut mengenai hadis la nabiyya ba'di. Warada la nabiyya ba'di. Maknahu indal ulama'i la yahdusu ba'dahu bisar'i yang sahu syar'ahu. Sudah tersebut hadis la nabiyya ba'di. Sedangkan artinya pada sisi ulama Islam ialah bahwa tidak akan ada sesudahnya seorang nabi pun yang akan membawa syariat yang membatalkan syariatnya Muhammad SAW. Imam Muhammad Thahir Gujrati menulis tentang hadis la nabiyya ba'di. Innahu arada la nabiyya yang syahu sar'ahu. Maksud yang dituju dengan hadis la nabiyya ba'di ialah bahwa tidak akan ada sesudah Nabi besar Muhammad SAW seorang nabi pun yang akan memasukkan syariatnya. Takmilah Majma'ul Bihar halaman 85. Yang ke-22, Hadrat Asy-Syaikh Ibnu Arabi menulis, "Fala rasula ba'di wala nabiyya, ay la nabiyya ba'di, yakunu ala syar'in yukhalifu syar'i, bal idza kana yakunu tahta hukmi syari'ati." Hadis la rasula ba'di dan wala nabiyya itu maksudnya tidak akan ada seorang nabi yang tetap di atas syariat yang menyalahi syariat saya, melainkan apabila akan ada nabi nanti maka ia tetap di bawah perintah syariat saya. Al-Futuhatul Makkiyah juz 2 halaman 3. Yang ke-23, Hadrat Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berkata, "Fa inna mutlaqan nubuwati lam yartafi wa inna martafa'a nubuwatu tasri'i faqad." Jadi, sembarang kenabian tidak habis. Yang telah habis hanyalah kenabian yang mengandung syariat baru. Al-Yawaqitul wal Jawahir juz 2 halaman 27. Yang ke-24, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang masyhur, Maulana Abdul Hasanat Abdul Hayy dari Lucknow, menulis bahwa kitabnya Dafi'ul Waswas fi Atsari Ibnu Abbas, ba'da an hadrat ki ya zamani main an hadrat ki kisi nabi kahuna mahal nahin balkih sohibi syara' jadid hunal batah mumtati'ai. Tidak mustahil adanya nabi sesudah Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam atau pada masa beliau sendiri. Yang mustahil ialah adanya nabi yang membawa syariat baru. Yang ke-25, seorang alim masyhur lagi dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, Maulana Muhammad Qasim Nanotawi, pendiri perguruan Islam Deoband, menulis dalam kitabnya, Ulama'i Ahli Sunnah bihi is aherki tasrih kirti henkih an hadrat sallallahu alaihi wasallam,
fi asor min kui nabi sahib sara hadid nahi husakta ornubuat ki amhe or junebi ki hem asor huka mutabi syariat Muhammadiyah kahuka. Ulama ahlu sunnah juga sudah menyatakan bahwa tidak mungkin pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang nabi pun yang mempunyai syariat baru. Kenabian beliau adalah am, maka nabi apapun yang ada pada masa beliau harus mengikut pada syariat Muhammad nanti. Keterangan dari Tahzirun Nasi halaman 43. Selanjutnya yang ke-26. Ada yang menyangka bahwa oleh karena menurut sebagian hadis Nabi SAW, wahyu tidak akan turun lagi sesudah beliau, maka nabi pun sudah tentu tidak akan ada lagi. Untuk menghilangkan salah paham ini, perlu dibaca keterangan yang tersebut dalam Tafsir Ruhul Ma'ani, yang bunyinya, wa khobaru la wahya ba'di batilun, wa mash taharo anna Jibril alaihi salamu la yanzilu ilal ardi ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa la aslalahu. Adapun hadis tidak ada wahyu sesudahku adalah batal. Riwayat yang masyhur di antara kebanyakan orang bahwa Jibril alaihissalam tidak akan turun lagi ke bumi sesudah wafatnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam juga tidak berdasar apa-apa. Yang ke-27. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bila Isa bin Maryam akan datang di akhir zaman, maka Allah auhallallahu illa Isa akan mewahyukan kepada Isa. Keterangan dari Muslim Fazal Zikrid Dajjal Juz 2. Tatkala Allamah Ibnu Hajar Haitami ditanya tentang wahyu kepada Nabi Isa di akhir zaman, beliau berfatwa, "Na'am, yuha ilaihi wahyun hakikiyun kama fi hadisi Muslimin wa ghairihi." Ya, akan diwahyukan kepada Isa wahyu hakiki sebagaimana sudah tersebut dalam hadis Muslim dan lain-lain. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis, "Innahu yuha ila sayyidi Isa alaihi salamu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisan Jibril." Pada akhir zaman akan diwahyukan kepada Hadrat Isa menurut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah Jibril. Segala keterangan ini menjelaskan bahwa hadis yang menerangkan turunnya wahyu kepada Nabi SAW adalah sah dan dibenarkan oleh imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi mereka menjelaskan pula bahwa wahyu yang akan turun nanti itu tidak mengandung syariat baru lagi. Yang ke-28. Ada orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasuna kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di." Di dalam umatku akan ada 30 pendusta, tiap-tiap orang daripada mereka akan mengaku bahwa ia nabi. Aku penyudah segala nabi, tidak ada sembarang nabi sesudahku. Asy-Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin, Perisai Orang Beriman, halaman 31. Kami menjawab, kami percaya bahwa Nabi besar sallallahu alaihi wasallam penyudah segala nabi yang membawa syariat baru dan bahwa tidak ada lagi sembarang nabi yang bukan dari umat beliau. Adapun nabi pengikut yang datang daripada umat beliau sendiri memang akan ada nanti karena Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda bahwa Nabi Allah Isa akan datang nanti. Asy-Syaikh Ibnu Arabi berkata, "Wa nubuwwatu Isa sabitatun lahu muhaqqaqatun fa hadza nabiyyun wa rasulun qad dhahara ba'dahu sallallahu alaihi wasallam." Kenabian Isa itu tetap benar, maka inilah nabi dan rasul yang sudah tentu akan zahir nanti sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipercayai bahwa tidak akan ada sembarang nabi sesudah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, tentu kedatangan Nabi Isa akan didustakan pula. Sebagian ulama menyangka bahwa apabila Nabi Isa datang, beliau bukan nabi lagi. Kenabian akan dicabut daripada beliau. Persangkaan ini keliru karena kenabian seorang tidak dapat dicabut dan dirampas. Imam Jalaluddin Sayuti menulis, "Mangkola bisalbi nubuwatihi kafaroh haqqo." Barang siapa yang mengatakan bahwa kenabian Isa akan dicabut atau dirampas, ia menjadi kafir sebenar-benarnya. B. Lagi pula tanda 30 pendusta itu sudah dijelaskan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau bersabda, "Ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum." Mereka akan mengemukakan kepada kamu hadis-hadis yang dusta yang tidak pernah terdengar olehmu dan oleh nenek moyangmu. Ayahanda dari Hamka menyebutkan sebuah hadis lagi, "Ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha yuhayyiruna biha sunnatakum." Mereka yang Dajjal itu akan mengemukakan kepada kamu sunnah pada akidah dan ibadah dan lain-lain yang belum pernah kamu menjalaninya. Dengan peraturan dan sunnah-sunnah itu mereka akan mengubah-ubah sunnah dan peraturan-peraturan kamu. Al-Qaulus Shahih halaman 40. Hadis ini juga sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam kitabnya. Jelaslah bahwa mengadakan hadis-hadis dusta atau mengadakan peraturan-peraturan baru yang tidak ada dalam Islam berarti mengaku menjadi nabi yang membawa syariat baru. Sedangkan pengakuan semacam ini berlawanan dengan khataman nabiyyin dan hadis la nabiyya ba'di. Maka orang-orang semacam ini memang pendusta dan dajjal.
Ke-29. Nabi Muhammad SAW bersabda, Khotima biyan nabiyuna. Hadis ini diartikan oleh waliullah Syekh Muhaddis Delhi dengan ay la yujadu mayyamuruhu subhanahu bitashri'i 'alan nas. Tidak akan ada nanti seorang pun yang akan disuruh Allah Subhanahu wa taala supaya membawa syariat baru bagi manusia. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam kitabnya tentang seorang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Wa tukhtamu bikal walayatu. Perkataan ini diterjemahkan oleh Asy-Syaikh Abdul Haq Muhaddis Delhi, Kamal Kardahmi syawat ya muhur Kardahmi. Sawadar zamani tu martabah wilayah wa kamali tu fak kamalat muhur basyat wa qadami tubar kerdan umah afdad. Engkau akan dibawa ke pangkat yang penghabisan tingginya, atau pangkat engkau akan disempurnakan, atau pangkat wali akan dicap di masa engkau, dan pangkat engkau akan ditinggikan lebih daripada segala pangkat, dan kaki engkau akan terletak di atas leher segala orang lain. Futuhul Qayyib halaman 23. Dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah fi Tafdilit Tahrikotis Satiliyah dikatakan, Innal waliya la takmalu walayatuhu illa idza hutima bi tariqatin syadiliyatin. Tidak sempurna pangkat seorang wali sebelum dicap dengan tariqat syadiliyah. Yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW dijadikan sirajan muniron. Kata siraj berarti A, matahari, dan B, pelita. Kedua arti ini tepat pada ayat ini. A, tersebut dalam tafsir Al-Qazain bahwa ada orang yang menerangkan amadallahu bi nuri nubuwatihi nurul basairi kama yumatu bi nuris syiraji nurul absari. Allah menolong nur akal dengan nur kenabiannya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia menolong nur penglihatan dengan nur matahari itu. Juz 5 halaman 219. B. Tentang arti yang kedua, Asy-Syaikh Abu Faraji bin Rajab menulis dalam kitabnya yang berbunyi wa sumiya sirajan li annas sirajal wahida yuqadu minhu alfu sirajin wala yang takisu min nurihi syai'un kadzalika khalaqallahu al-anbiya'a min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam yangkus min nurihi syai'un. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dinamai pelita karena dengan sebuah pelita dapat dipasang 1000 pelita lagi. Sedang nurnya tidak menjadi kurang sedikit pun. Demikian juga Allah telah menjadikan segala nabi daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang nurnya sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi kurang sedikit pun. Dalam tafsir As-Sawi tersebut pula yang hampir sama dengan itu dan pada akhirnya dikatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam tuqtabasu minhul anwarul hisiyatu wal ma'nawiyatu. Dan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam lah dipungut segala nur lahir dan batin. Tersebut pula innahu sallallahu alaihi wasallam bahrullahi yang syakku minhu anharul anbiya'i war rusuli. Dia sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai laut dari Allah. Daripadanya lah terpancar sungai nabi-nabi dan rasul-rasul. Apakah nur beliau sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah diharamkan bagi umat beliau sendiri? Apakah air laut itu tidak dapat menyiram kebun umat Islam? Ajaib sekali. Yang ke-31, marilah kita baca lagi fatwa ulama-ulama Islam tentang kenabian. Tersebut dalam kitab Mukhtasarut Tadhkiratil Qurtubiyah bahwa walal ulama'u idza nazala Isa fi akhiriz zaman yakunu muqarriran li syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mujaddidan li annahu la nabiyya ba'da rasulillahi yahkumu bi syari'atin ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li annaha akhirus syara'i wa nabiyyaha khatamun nabiyyin. Ulama-ulama ahlu sunnah berkata bahwa apabila Nabi Isa akan datang pada akhir zaman, beliau akan menguatkan dan memajukan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena sesudah Rasulullah tidak akan ada seorang Nabi pun yang berhukum dengan syariat lain selain syariat beliau SAW. Karena syariat beliau itu adalah syariat penghabisan dan kenabian beliau adalah khataman nabiyyin. Keterangan ini menyatakan bahwa A. Seorang Nabi Allah akan datang nanti. B. Nabi itu akan mengikuti, menguatkan dan memajukan syariat Islam. C. Nabi yang tidak bisa datang lagi sesudah Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang membawa syariat baru. Berikutnya arti khataman nabiyyin yang ke-32. Tersebut dalam Hasyiyah Ibnu Majah bahwa qolal qadhi nuzulu Isa alaihi salamu wa qatluhu dajjala hakun sahihun inda ahli sunnati lil ahadisi as-sahihati fi dzalika wa laysa fil aqli wala fi syar'i ma yubtiluhu wa wajaba isbatuhu wa ankara dzalika ba'dul mu'tazilati wal jahmiyati wa man wafaqahum wa za'amu anna hadhil ahadisa mardudatun bi qoulihi ta'ala khataman nabiyina wa bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di wa bi ijma'il muslimina annahu la nabiyya ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa anna syari'atahu muayyadatun ila yaumil qiyamati la tunsahu wa hadha
tidlalun fasidun li'annahu laisal muradu binuzuli Isa alaihi salamu annahu yanzilu nabiyan bisar'in yang sahu sar'ana wala fi hadhil ahadisi wala fi ghairiha syai'un min hadza bal sahhatil ahadisu fis sihahi wa ghairiha annahu yanzilu hakaman muqsitan bi hukmi syar'ina wa yuhyi min syar'ina ma hajarahun nas. Al-Qadi berkata bahwa turunnya Isa alaihissalam dan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Dajjal adalah benar dan sah pada sisi ahlu sunnah karena hadis-hadis yang sah tersebut tentang hal ini. Dan sebagian kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka menolak hal itu dan mereka menyangka bahwa segala hadis mengenai datangnya Isa dan pembunuhan olehnya atas Dajjal ditolak karena A. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin. B. Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, tidak ada sembarang nabi lagi sesudah aku. C. Orang-orang Islam sudah ijma bahwa tidak ada sembarang nabi sesudah nabi kita Shallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau akan tetap sampai hari kiamat, tidak akan dimasukkan. Dalil-dalil mereka ini tidak sah atau batal. Karena dengan turunnya Isa alaihissalam, bukanlah maksudnya bahwa ia akan turun sebagai nabi yang membawa syariat yang membatalkan syariat kita Islam, dan yang demikian itu tidak ada dalam hadis ini, dan sedikit pun tidak pula itu ada dalam hadis-hadis lain. Bahkan sudah sah dalam hadis-hadis bahwa beliau Isa akan turun sebagai seorang hakim yang adil, yang akan berhukum menurut syariat kita, dan akan menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh orang Islam daripada syariat kita. Keterangan ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah dan ahlu hadis itu percaya akan turunnya Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman, dan bahwa kedatangannya tidak akan menyalahi khataman nabiyyin, tidak menyalahi hadis la nabiyya ba'di, dan tidak pula menyalahi ijma orang-orang Islam. Karena Nabi itu akan mengikuti dan memajukan syariat Islam semata-mata. Kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah menolak hadis turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Padahal hadis-hadis itu mutawatir, sebagaimana sudah disebutkan di atas. Ahmadiyah membenarkan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah dan kepercayaan ahli hadis itu. Arti khotaman nabiyyin yang ke-33. Sebelum saya lanjutkan memberikan keterangan ulama-ulama Hanafiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah, lebih dulu saya hendak menyebutkan keterangan golongan Syiah. Dalam muqaddimah dari tafsir Humi tersebut, qala Abu Abdillahi ma ba'asallahu nabiyyan min ladun Adama ila Isa illa ayyarji'a ila dunya wa yang surah Amirul Mukminina alaihi salam. Abu Abdullah telah berkata, tidak ada seorang nabi pun yang sudah diutus sejak dari Adam sampai kepada Isa, melainkan ia akan kembali ke dunia dan akan menolong Amirul Mukminin Ali alaihi salam. Jadi menurut kepercayaan orang-orang Syiah, segala nabi semenjak Adam sampai Isa alaihissalam akan diutus nanti untuk menolong Hadrat Ali radhiyallahu an yang akan datang sekali lagi di akhir zaman. Yang ke-34, apa pula kepercayaan ulama-ulama Syafi'iyah? Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menulis, yakhrujul mahdiyu alaihissalamu fayabtulu fi asrihi at-taqayyudu bil amali biqauli man qablahu minal madzahibi kama sarraha bihi ahlul kashfi wa yulhamul hukmu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hukmil mutabaqati bi haitsu law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maujudan la aqarrahu ala jami'i ahkamihi kama asyara ilaihi fi hadisi dzikril mahdiyyi bi qaulihi yaqfu athari la yukhti'u thumma idza nazala sayyidu Isa alaihi salamu yang taqatalal hukmu ila amrin akhara wa huwa innahu yuha ila sayyidi Isa alaihi salamu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala lisani Jibril alaihi salatu wassalamu walam yakhruj ahadun an haqiqati syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la minal anbiya'i wala minal ulama'i as-sabiqina wal lahiqina faqulul anbiya'i wal auliya'i tahta dairati syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila Mahdi keluar, maka pada masanya batalah tarekat oleh amal menurut fatwa orang-orang dahulu dari mazhab-mazhab yang 4, sebagaimana sudah dijelaskan ahli-ahli kasab. Dan kepada Mahdi itu akan diilhamkan hukum-hukum menurut syariat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sama. Sehingga kalau sekiranya Rasulullah SAW sendiri ada, maka tentu beliau akan membenarkannya dalam segala hukumnya itu. Seperti yang sudah tersebut dalam hadis-hadis bahwa dia Mahdi itu akan mengikutiku dengan tidak bersalah. Lalu bila Nabi Isa turun, maka hukum itu akan pindah kepada hal yang lain, yaitu akan diwahyukan kepada beliau dengan syariat Nabi Muhammad SAW atas lidah Jibril. Jadi tidak akan keluar daripada hakikat syariat Muhammad SAW. Seseorang pun daripada nabi-nabi dan tidak pula dari ulama-ulama yang dahulu dan yang di belakang. Maka segala nabi dan wali adalah dalam daerah syariat Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Minzanul Kubro, juz 1 halaman 46. Keterangan ini mengatakan bahwa A. Mahdi akan datang. B. Pada masanya orang-orang Islam tidak boleh lagi ikut pada fatwa mazhab-mazhab. Mereka boleh ikut hanya pada fatwa dan hukum Mahdi saja. C. Apabila Nabi Isa datang, maka segala hukum akan kembali kepadanya. D. Allah akan menurunkan wahyu kepada beliau. E. Wahyu itu akan diturunkan dengan lidah Jibril. F. Wahyu itu akan bersetuju benar dengan syariat Nabi Muhammad SAW. G. Segala wali dan nabi akan mengikut pada syariat itu juga.
Bacalah pula keterangan dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir juz 2 halaman 38. Selanjutnya yang ke-35, ulama Hanafiyah menulis fa in qila qad warada fil hadisi nuzulu Isa alaihi salam ba'dahu fa khina idzin la yakunu sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya. Qulna na'am lakinnahu yutabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li'anna syari'atahu qad nusikhat fala yakunu ilahi wahyun wala nasbu ahkamin fal yakunu khalifata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan bahwa sudah tersebut dalam hadis-hadis bahwa Nabi Isa akan turun sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi akhir segala nabi? Kami jawab, memang begitu, akan tetapi Nabi Isa itu akan mengikut pada Nabi Muhammad karena syariatnya Isa sudah dimasukkan. Jadi tidak akan turun kepadanya wahyu yang mengandung syariat baru dan tidak pula beliau akan menetapkan hukum-hukum lain. Bahkan beliau akan menjadi khalifah Rasulullah. Yang ke-36, ulama Hambaliyah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Arif Hukir menulis dalam kitabnya, Kaunuhu khatamal anbiya'i fala nabiyya ba'dahu wala yuna fi dzalika nuzulu Isa alaihi salamu fi akhir zamani li'annahu yaqumu bi syari'ati nabiyina sallallahu alaihi wasallam an-nasihati li jami'i syara'i. 2. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khataman nabiyyin, maka tidak ada nabi sesudahnya. Hal ini tidak disalahi oleh turunnya Nabi Isa pada akhir zaman karena beliau akan berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat mana memasukkan segala syariat yang lain. Keterangan ini menyatakan bahwa orang-orang Hambaliyah percaya bahwa Nabi Isa akan datang pada akhir zaman, sedang beliau itu adalah Nabi. Kedatangan Nabi itu tidak berlawanan dengan khataman Nabiyin, karena beliau akan mengikut pada syariat Islam. Jadi kedatangan Nabi yang pengikut dipercayai oleh Hambaliyah. Yang ke-37, dalam Al-Quran tersebut, kuntum khairu ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kita membaca dalam Al-Quran bahwa pangkat rohani adalah 4. 1. Soleh, 2. Syahid, 3. Siddiq, dan 4. Nabi. Dan sudah diakui oleh semua ulama Islam bahwa di antara 4 pangkat itu yang paling tinggi dan paling mulia ialah pangkat Nabi. Karena Imam Razi berkata, fal waliyu wal insanul kamilu la yakwa ala takmili wan nabiyyu wal insanul kamilul mutakammilu. Wali sempurna dalam sifat-sifat rohaniah, tetapi ia tidak sanggup mendidik orang sehingga orang itu menjadi sempurna pula dalam hal rohaniah. Adapun Nabi ialah seorang manusia yang sempurna dan yang sanggup mendidik orang sehingga orang itu menjadi sempurna. Keterangan dari At-Tafsirul Kabir, juz 5, halaman 226. Dan beliau menulis pula, uluwan marta batil insani ayakuna kamilan fi nafsihi mukamilan li ghairihi. Tingginya martabat manusia ialah karena manusia menjadi sempurna dalam hal ruhaniyah, lagi sanggup menyempurnakan orang lain. Imam Al-Qazin menulis dalam tafsirnya, Inna a'la maroti bil basyari ayakuna kamilan fi nafsihi mukamilan li ghairihi wa humul anbiya. Pangkat manusia paling tinggi ialah karena ia menjadi sempurna dalam rohani, lagi sanggup menyempurnakan orang lain dan mereka adalah nabi-nabi. Kami sekarang bertanya kepada saudara-saudara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sudah membangkitkan ribuan nabi di antara kaum Yahudi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan nabi-nabi lagi dalam umat Islam, bagaimana dapat dikatakan bahwa umat Islam sebaik-baik umat? Renungkanlah wahai saudara-saudaraku. Selanjutnya yang ke-38, hendaklah diketahui bahwa ulama-ulama Islam mengakui bahwa nabi yang mengikut adalah sebagai anak bagi nabi yang diikut. Mengenai ayat Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha mim ba'din, keturunan sebagian dari sebagian lainnya dikatakan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, wa kullu nabiyyin tabi'a nabiyyan fit tauhidi wal ma'rifati wa ma yata'allaqu bil batini fa huwa waladuhu. Tiap nabi yang mengikut pada nabi yang lain dalam hal tauhid, ma'rifat, dan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebatinan, yaitu usuluddin, maka nabi yang mengikut adalah anak bagi nabi yang diikut. Hal ini adalah benar kalau kita mengakui bahwa nabi yang mengikut adalah seorang daripada umat nabi yang diikut. Sekiranya nabi yang mengikut bukan seorang daripada umat nabi yang diikut, maka berarti bahwa nabi pengikut itu adalah anak angkat, bukan anak sebenarnya. Karena ia mendapat pangkat itu bukan sebagai seorang dari umat nabi yang diikuti itu. Jadi jika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan nabi dari umat Islam, maka hal itu berarti bahwa kita percaya bahwa naudzubillah Nabi Muhammad SAW adalah aktor atau punah. Yang ke-39, Asy-Syaikh Abdul Razak Khosyani menulis, fa innahu yakunu fil ahkami syar'iyyati tabi'ani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fil ma'arifi wal ulumi wal haqiqati takunu jami'ul anbiya'i wal auliya'i tabi'ina lahu kulluhum wa la yunaqidu ma dzakar dahu li'anna batinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Imam Mahdi itu dalam segala hukum menjadi pengikut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang dalam hal ma'rifat, ilmu dan hakikat segala nabi dan wali menjadi pengikut bagi Mahdi itu. Hal ini tidak berlawanan dengan yang sudah kami sebutkan, karena batin Mahdi itu sebenarnya adalah batin Muhammad. Syarah Usulul Hikam halaman 35.
Keterangan ini disebutkan supaya diketahui bagaimana pangkat dan martabat Mahdi pada pemandangan wali-wali dalam umat Islam ini. Beliau itu bukan imam dan mujadid biasa saja, bahkan adalah anak rohani dari penghulu segala nabi, Muhammad SAW. Jadi besarnya pangkat Mahdi itu adalah hanya karena kebesaran Muhammad SAW. Imam Ar-Razi menulis, wa fadilatut tabi'i tujibu fadilatal matbu'i. Kelebihan orang yang mengikut memantapkan kelebihan orang yang diikut. 40. Di sini tepat sekali saya kemukakan keputusan Mustamar Nahdlatul Ulama tentang turunnya Nabi Isa dan arti khotaman Nabiyin. Soal, bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia?